alimu ya qadir ya lazizu ya qadir ya rafi'u ya mu'in ya muzilu ya sami' basiru ya hakam ya adlu ya latif ya khadiru ya halim ya alimu ya ghafur ya syakuru ya ali ya qadiru ya hafiz ya mufidu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'isu ya syahid ya haqqu ya wakil ya qawiyu ya makin ya waliyu ya hamid musti ya mubdi ya mu'idu ya mu'min ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawwab ya mustaqimu ya afu ya ra'ufu ya malik malik al-mulki jalali wal ikram Nasiru ya jami' ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya hadim ya baqi ya warid ya rashidu ya sabur azza jalalihu bi asma'ikal husna fikir lana dunubana wali walidina wa duriyyatina kafir an sayatina wastur ala uyutina wa yur'ala nusalina wa yaratina Alhamdulillah. balik maqasidana wa hawaidana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala Taha khalil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman.
pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan hidupnya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mari kita sama-sama doakan supaya rumah ini, tempat ini dijadikan rumah yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun ibu, bapak yang hadir di sini, mudah-mudahan langkah-langkah kita semua adalah langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam tidak kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh malaikat Allah, Nabi dan Rasul, wabil khusus bagi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin. Ibu-ibu sehat bu? Tapi lo pasti kan suaranya sehat bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di pengajian apa ini PKS. Banyak banget namanya tuh. Pengajian alhamdulillah setiap hari Jumat di sini di rumah Jalan Nuri. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa saya di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi saya bukan ustaz, bukan ahli agama, bukan yang pintar, bukan. Jadi saya di sini hanya sebagai fasilitator, di mana saya datang ke sini bukan untuk mengajar, bukan untuk tausiah, karena saya tidak mungkin bertausiah di hadapan ibu-ibu karena akhlak saya tidak lebih baik. Oleh karena itu, sekali lagi hari ini kita belajar sama-sama. Setuju? Setuju? Tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada murid, tidak ada guru. Kita sama-sama belajar karena saya datang ke sini juga ingin lebih banyak belajar. Seperti biasa, pasti beberapa saat ke depan saya pasti banyak bertanya. Jadi kalau saya bertanya, mohon di siap? Siap. Pertanyaan pertama. Yang jawabannya benar seperti biasa dapat door prize dari Nekuli gitu ya. Jadi silakan nanti bisa apa dapat hadiah. Oke, pertanyaan pertamanya, topik pembicaraan itu bahas apa ya hari ini? Kenapa? Topik pembicaraannya mau bahas apa? Kan kemarin udah, ini pengajian udah berapa lama bu? Oke, sebelum saya keluarin topik, mungkin pengalaman saya akan lebih baik ketika audiensnya pengen tahu A, terus pematerinya ngomong A gitu. Jadi karena saya nanti ngomong A, audiensnya lagi pengen tahu C, gitu nggak nyambung. Gitu. Jadi topik pembicaraannya mau ngomongin gitu. Ikhlas. Oke, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu berserah diri. Ikhlas. Oke, sekarang pertanyaan ini, sebelum masuk ikhlas. Ibu-ibu, ada bapak juga di sini ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Satu hal yang harus kita sepakati dulu sebelum kita melanjutkan ini. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, kalau kamu mau mencintai Allah, ikutilah aku. Begitu? Pernah mendengar gitu? Oke. Berarti kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad nggak kira-kira? Ya. Setuju? Setuju. Jadi kalau gitu yang ada di hadapan saya semua ini umatnya Nabi Muhammad bukan? Ya. Sekarang saya tanya. Ketika Nabi Muhammad mempelajari Quran, gitu ya, Nabi Muhammad mempelajari Quran berapa lama? Katanya umatnya tadi gimana? Nabi Muhammad mempelajari Quran berapa tahun? Quran turun sama beliau berapa tahun? 80? Dari mana nih update berita dari mana tadi gimana? Nabi Muhammad mempelajari Quran berapa tahun? Quran turun sama beliau berapa tahun? 80? Dari mana nih update berita dari mana? Hah? 20, 40. Oke deh, pilihan berganda A. Nabi Muhammad nerima wahyu berapa tahun? Masaknya bukan umurnya, masaknya 22 tahun, 2 bulan, 22. Nah gitulah angka cantik begitu-begitulah ya. Katakanlah 23 tahun begitu. Setuju? Oke. Pertanyaan saya, kalau kita mau atiullah wa ati Rasul nih, mau ngikutin sunnahnya Rasul nih, berarti mohon maaf, kita belajar Quran kurang lebih 23 tahun ya kira-kira. Kurang lebih harusnya segini tahun ya kira-kira. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak di sini kira-kira udah belajar Quran berapa tahun? Nah, dari kecil jadi kira-kira udah berapa tahun?
Ya, kita ambil potong rata aja kurang lebih 30 benar? Dan mohon maaf, kalau sekarang 30 tahun Quran itu harus diapain aja yang pertama? Dibeli dulu yang pertama. Baca, terus diapain? Terus apa? Ini udah dibahas dari beberapa bulan yang lalu dan kita ketemu ini 2 minggu lalu. Sekarang saya tanya, dari 2 minggu lalu kita nggak ketemu, dari 5 tahapan ini ibu-ibu udah di level yang mana hari ini? Di kelas betul? Menariknya, sekarang kalau di 30 tahun masih di kelas baca nih. Oke? Di 30 tahun masih di kelas baca, padahal Nabi Muhammad belajar Quran udah 23 tahun. Kita ini udah punya utang 7 tahun nih. Kalau yang 30 tahun, apalagi yang 40 tahun, apalagi yang lebih dari itu. Sehingga mohon maaf, banyak dari pengajian ini yang pengajiannya nggak punya target. Betul? Betul? Sehingga mindsetnya datang ngaji, pulang datang ngaji, minggu depan juga ada ngaji lagi, minggu depan ada ngaji lagi, tanpa memiliki target. Nggak kerasa udah 7 tahun kita overlapping dari sunnahnya Rasul. Benar nggak? Benar nggak? Makanya mohon maaf, banyak dari pengajian, mohon maaf nih, kenapa? Karena saya teliti pengajian yang udah dari 10 tahun, 12 tahun, tapi mohon maaf, di situ tidak ada perubahan perilaku dan akhlak. Setuju? Nah, sekarang sebelum saya masuk membahas ikhlas, saya mau tanya dulu, ini pengajian mau jadi pengajian yang serius atau main-main? Serius. Apa buktinya? Minimal nyata, minimal. Karena mohon maaf, kenapa saya harus membuka seperti ini? Jangan sampai ini menjadi PA pengajian abadi yang tidak ada targetnya. Setuju nggak? Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu datang ke sini targetnya mau apa sih? Islam itu nanti kalau dipanjangkan bahasanya jadi kata taslim, baru di dalamnya ada kata salam. Baru di sini kita bisa ngomong selamat, yes. Tapi sebetulnya selamat kurang, selamat dan sejahtera. Itu hasil dari Islam, hasilnya. Nah sekarang saya tanya, orang selamat pasti sejahtera nggak? Nah, mulai lagi. Orang selamat pasti sejahtera nggak? Belum? Betul. Kalau orang sejahtera selamat kan dia? Iya. Contoh, dari Bandung saya ke rumah ke sini ke Cibubur jalan kaki. Jalan kaki. Selamat nggak? Selamat. Tapi sejahtera nggak? Nggak sakit kaki pasti. Nggak sejahtera nggak? Selamat iya. Tapi tidak sejahtera. Bisa bedain? Jadi orang selamat pasti sejahtera? Belum. Tapi kalau orang yang sejahtera, pasti dia di dalamnya ada kesalahan. Sekarang saya tanya, si X ini negerinya selamat sejahtera nggak kira-kira? Sampai hari ini lah, kita batasi sampai hari ini. 68 tahun kemerdekaan rakyat Indonesia yang memiliki kuota jumlah umat Islam terbanyak, tapi kenapa tingkat kemiskinan masih di atas lebih dari 39%? Gimana? Betul? Nah terus sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa kita banggakan dengan keislaman Indonesia? Pengajiannya yang 30 tahun ibu-ibu pengajiannya cuma di kelas mana? Baca, selesai. Tanpa sebuah target. Sehingga kalau kita mau benar-benar atiullah wa ati Rasul, 23 tahun Nabi Muhammad membangun sebuah peradaban. Nah sekarang bagaimana kita akan membangun sebuah peradaban ketika kita tidak mengetahui apa makna dari Islam itu sendiri? Betul? Jangan-jangan agamanya apa? Islam. Kenapa? Ibu saya Islam, bapak saya Islam, jadi saya otomatis Islam. Islam itu apa sih? Yang penting Islam. Selesai. Gitu. Atau Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu Minggu weekend libur lah. Senin ngaji lagi. Begitu ditanya, Bu, isi Qurannya apa? Jawabannya sederhana. Wow, alhamdulillah. Ada nggak yang begitu? Ada aja ya, ada. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini semuanya soleh dan saya lagi cerita di tempat yang di sini
Tidak ada. Beda jauh. Ya. Oke. Yuk, kalau kita mau berbicara ikhlas, nggak mungkin kalau kita tidak memahami konsep Islam. Jadi Islam itu apa? Selamat Itu hasil dari Islam. Aduh. Ya, yuk kita lihat surat 4 ayat 125. Surat 4 ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Tahan. Yuk kita sama-sama baca bahasa Arabnya, silakan. Dua man. Tahan dulu. Di sini ada kata-kata apa? Ini kalau saya boleh buletin. Ada kata apa? As. Jadi aslama itu artinya apa? Mana ada selamatnya? Ulangi lagi. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Jadi aslama itu artinya apa? Ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi Islam artinya apa? Ini mohon maaf. Waktu hataman kebaca nggak ayat ini? Ibu, waktu hataman ini ayat kebaca nggak? Kan nggak mungkin. Alhamdulillah hatam kecuali surat 4 ayat 125 nggak kebaca. Kan nggak mungkin. Betul? Waman ahsanudina mimman aslama jelas. Dan siapa sih yang lebih baik agamanya daripada agama yang mana? Oke, jadi pertanyaan saya, kita ini beragama Islam atau berlabel agama Islam? Terus bangga lagi. Ya. Jangan-jangan ini kita baru labelnya aja nih. Karena kenapa? Minimal KTP-nya Islam minimal. Tapi mohon maaf, begitu ditanya konsep keislaman yang sesuai, sehingga mohon maaf, data ini, penelitian ini dilakukan oleh profesional dan ahli, tidak bisa dipungkiri karena ini valid nilainya dengan bukti empirik. Terbukti Indonesia, si X ini negara yang memiliki tingkat indeks keislaman ke 104. Di mana ini? Ini kita harus pikirin ya. Berarti di dalamnya banyak orang yang ikhlas atau enggak kira-kira? Bukan mungkin, pasti. Ya buktinya mohon maaf, banyak orang yang tidak memahami konsep ini. Banyak orang yang tidak memahami, yang penting datang pengajian, udah sholat, ya udah ini selesai. Tapi tidak memiliki target, ini saya dari ngaji harus ngapain ya? Saya sholat targetnya mau ngapain ya? Saya Islam mau ngapain ya? Kenapa? Karena mohon maaf, boleh jadi kita selama ini pokoknya katanya dari dulu ikutin aja, tapi tidak di dalam puncak kesadaran. Ada nggak orang yang baca Quran nggak sadar? Ada nggak? Orang baca Quran yang nggak sadar ada nggak? Ada yang baca ini tapi dia nggak tahu apa itu Islam. Baca hari-hari tapi nggak ngerti apa itu Islam. Yang sholat nggak sadar ada nggak? Ada? Orang sholat tapi nggak sadar ada nggak? Ada. Sadar kebalikannya apa? Mabuk. Ya. Jadi ada nggak orang yang sholatnya nggak sadar dia? Allah, bagus bacaannya. Bagus lah bacaannya. Ya, mohon maaf nih. Bagus bacaannya di awal waktu di masjid, tapi begitu dia selesai, alhamdulillah, aku udah sholat tenang. Ibu kalau udah sholat tenang nggak kira-kira? Ada yang gitu saya tanya pernah. Orang lain tapi di tempat yang jauh nih. Bu, tadi sholat gimana bu? Alhamdulillah Kang Abu tenang dia. Baca iftitah bu? Baca. Oh iya. Iftitah isinya apa? Alah yang penting udah tenang hati. Al-Fatihah baca bu? Baca. Isinya gimana? Aduh udah Al-Fatihah mau lebih tenang kan? Terus Al-Fatihahnya dibaca-baca. Oh tenang hati. Berarti ciri-ciri orang ini mabok kan? Jadi sekarang saya lagi ngomong di depan yang sadar atau mabok? Katakan. Ayat 43. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang mana? Beriman. Jadi orang beriman itu yang mana? Sadar. Ya.
Dia sadar akan Quran. Apa katanya? Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayo, ini Allah sampai bilang, udahlah nggak usah sholat, nggak usah. Kalau kamu sholatnya nggak ngerti apa yang diucapkan, gitu nggak kira-kira? Betul? Betul? Jadi wajar nggak? Kenapa di tingkat 104? Wajar nggak? Karena jangan-jangan ininya masih dalam level, jangan-jangan orang di dalamnya banyak yang tidak memahami tentang konsep Islam di situ. Setuju? Sip? Kok jadi masih gini sih? Sip nggak? Oke ya. Nah berarti sekarang bagaimana saya mau memahami konsep ikhlas kalau Islamnya kita nggak paham? Tuh. Jadi Islam itu artinya apa? Nah, yuk kita lihat lagi 4 ayat 125. Surat 4 An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah Islam. Berarti kalau ada orang Islam yang nggak ikhlas, aneh nggak? Aneh. Boleh jadi cuman labelnya. Sekarang saya tanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau saya pengen menjadi seseorang, contoh gini. Saya kerja di Sari Ayu, itulah ada Sari Ayu di sini. Contoh, baru masuk cerita. Di depan gedung Sari Ayu ada tulisan The Best Employee of the Year. Harus nyari The Best Islam of the Year nggak kira-kira? Harus nyari The Best apa ya? Ya the best lah pokoknya. Harus nyari nggak? Harus nggak? Berarti kalau saya mau jadi the best employee of the year-nya di Sari Ayu, saya ngikutin orang yang udah jadi the best ya, betul nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, the best of the best manusia di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Yang paling dicintai oleh Allah siapa? Nabi Muhammad. Lampunya atau cahayanya? Tapi yang bisa dirasakan fungsinya atau lampunya? Jangan-jangan ini semua lampunya banyak. Ya. Banyak lampunya. Koleksinya banyak lampunya. Tapi satu pun tidak ada yang bercahaya. Setuju? Artinya apa? Boleh jadi dia ininya mah sering baca. Masih di level sini. Musa tapi hidupnya tidak bisa menjadi cahaya. Sekarang saya tanya, kalau lampu dia mau bercahaya, harus ada kaitannya dulu kan? Ya. Harus ada apa? Apa? Listrik gitu ya? Ya. Sumber maha cahayanya di sini. Oke? Sip? Kalau di sininya putus, mati nggak dia? Mati. Makanya dia harus punya ini nggak kira-kira? Setuju? Oke. Ini lampu, kabelnya mati, putus kan dia? Betul. Nah bisa nggak? Rumus jadi orang ikhlas itu harus punya ini. 3 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Mereka diliputi apa? Berarti kalau dihinakan oleh Allah, kira-kira dia termasuk orang sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Kamu pasti akan diliputi kehinaan di mana saja kamu berada. Lanjut. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Kecuali berpegang kepada apa? Tali agama Allah dan tali perjanjian. Ada kata apa? Yuk kita sama-sama baca bahasa Arabnya. Silakan. Zurriyyatul. Berarti kalau kamu nggak mau hina harus punya kabel, gitu nggak kira-kira? Iya, ini juga harus ada kabel atau habel. Karena kalau hidup kita ini tidak ada habel sama Allah, mohon maaf, sholatnya nggak ada kaitan sama Allah. Assalamualaikum, selesai. Habis sholat tetap
ngomongin orang. Ada begitu? Iya, namanya kayak enak aja. Berarti sholatnya tidak ada hubungannya sama Allah. Nggak ada kaitannya, nggak ada habalnya. Nah berarti kalau saya mau jadi orang ikhlas, ini nggak bisa nggak, ini harus ada habal yang di sininya kuat banget nih habalnya. Karena mohon maaf, kalau saya tidak menjadi orang yang memiliki habal ini, ikhlas ini, saya pasti akan selalu tidak menyatukan Tuhan, atau saya selalu mempersekutukan Tuhan. Setuju? Jadi rumus jadi orang ikhlas harus punya apa? Habal ataukah bahasa kerennya perjanjian. Makanya tadi di awal saya nanya, mau jadi kan kita harus bikin perjanjian. Mohon maaf ya, tidak ada ikhlas di dalam. Setuju? Setuju. Nah ini kunci mau jadi orang ikhlas ya. Ya. Karena kalau nggak ada perjanjian ini, saya yakin lah. Kenapa? Karena sudah terbukti kita tidak mungkin jadi orang ikhlas. Siap? Siap janji? Siap nggak? Siap. Kalau siap, bukain. Kalau nggak, udahan aja. Tadi di sini mau serius, mau main-main? Berarti kita harus sama-sama berjanji, yes? Janji. Oke? Deal? Deal? Siap untuk janji? Boleh angkat tangannya yang mau berjanji? Oke, tuh. Yang nggak mau nih, ada ya? Berarti kenapa? Kenapa harus begitu? Kita sama-sama akan menjadi saksi ketika salah satu berjanji, ada yang lupa, ada yang ingetin. Kalau perjanjian nggak diomongin, mohon maaf, perjanjian yang kumpet-kumpetan, bukan janji namanya. Kenapa janji ini harus diikrarkan? Kenapa? Supaya banyak orang yang ngelihat ketika saya keluar dari janji, ada orang yang membatasi janji saya. Betul nggak? Betul. Deal? Jadi di sini berapa orang nih? Banyak lah ya? Semuanya masing-masing saling berjanji dan kita akan sama-sama saling mengingatkan. Setuju? Yuk sama-sama janji yang satu ini, karena nggak ada janji ini nggak mungkin jadi orang ikhlas. Nggak mungkin ngikutin Nabi Muhammad, nggak mungkin ngikutin Isa, nggak mungkin ngikutin Ibrahim dan lain-lain. Setuju? Surat 2 ayat 83 dan terakhir jadi orang muslim. Ya, nanti kita cek sejauh mana kadar kemusyrikan diri kita ini sampai level berapa lagi. Nanti kita cek. Yes. Ciri-ciri orang. Bu, kalau dosa ada berapa sih dosa? 2. Dosa apa? Dosa kecil? Kan gitu kan mindset. Kalau dosa kecil dikumpulin jadi apa? Bahaya? Kalau apa-apa dosa kecil. Kalau dosa kecil. Dosa itu cuma ada satu. Udah, selain ini mah nggak dosa, kata Allah. Ya, kita lihat ya. Surat 4 ayat 48. Surat 4 An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tuh, yang nggak akan diampuni mah cuma musyrik aja udah. Ya, syirik kan sifatnya orang musyrik, sifatnya syirik. Setuju? Berarti kalau gitu yang paling dibenci oleh Allah orang yang mana? Mempersekutukan Allah. Yang kayak gimana kira-kira? Gimana? Padahal hari-hari ngomongnya apa? Ini wajah. Salah lagi tadi ya? Salah kan tadi? Ini wajah tua jelas. Tapi yakin? Ush, ngomongnya lillahi rabbil alamin, hanya kepadamu ya. Tapi di sini sholat jamaah berapa? 27 derajat lumayan. Allah. 17 tahun. Pahalanya begitu kan? Berarti mindsetnya masih kapan? Musyrik kan dia? Nanti kita bahas full musyrik. Ya. Nanti kita bahas apa? Full musyrik. Tapi intinya sederhananya gitu lah. Sederhananya gitu. Musyrik 28 ayat 87. Nih orang musyrik. 28 ayat 87. Musyrik nggak mungkin ikhlas, nggak mungkin lah. Surat 28 Al-Qasas ayat 87. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Jangan sekali-kali kita dihalangi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah.